Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widyastuti dari kelas 74 Akuntansi akan mempresentasikan materi akuntansi perkebunan, yakni materi ke-6 akuntansi di BUMN perkebunan yang meliputi perkembangan akuntansi di BUMN perkebunan, chart of account, dan costing proses, serta materi ke-7 laporan keuangan dan peluang penelitian akuntansi agrikultur, yang meliputi analisis perlakuan akuntansi agrikultur dan laporan keuangan industri perkebunan. Materi pertama yakni perkembangan akuntansi di BUMN perkebunan. BUMN perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 1 sampai dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 14 ditambah PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI sepakat bersinergi mengimplementasikan IFRS dalam pelaporan keuangan yang sudah mulai diberlakukan secara bertahap dalam laporan keuangan tahun 2011 dan akan diberlakukan secara penuh dalam laporan keuangan tahun 2012. Bagi Indonesia, standar akuntansi yang berlaku umum adalah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang belum mengadopsi penuh Standar Akuntansi Internasional atau IFRS. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia masih mengacu pada US GAAP atau United States Generally Accepted Accounting Standard. Selanjutnya, seluruh BUMN perkebunan bertindak proaktif bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melakukan konvergensi PSAK yang masih mengacu pada US GAAP menjadi PSAK yang berbasis IFRS, di mana tujuan dari konvergensi ini adalah agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan atau SAK, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan, meningkatkan transparansi keuangan, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal, serta efisiensi penyusunan laporan keuangan. Materi selanjutnya ialah Chart of Account. Chart of Account atau biasa disingkat dengan COA adalah daftar semua kode akun yang sudah disusun secara sistematis dan teratur sehingga dapat disajikan dengan angka, huruf, atau paduan angka dan huruf yang memungkinkan akun tersebut dapat ditempatkan ke dalam buku besar umum. Menurut pengertian lain, Chart of Account adalah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memperlancar proses pencatatan transaksi masuk dan atau transaksi keluar. Kemudian, seluruh pencatatan tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ada 6 jenis akun umum di dalam bagan akun, diantaranya yang pertama aset atau harta, yang kedua liabilitas atau kewajiban, yang ketiga ekuitas atau modal, yang keempat pendapatan, yang kelima harga pokok penjualan atau HPP, dan yang keenam beban. Manfaat chart of account untuk perusahaan yang pertama pencatatan yang lebih terkendali, kemudian yang kedua, penyesuaian atau perbaikan catatan yang lebih mudah. Yang ketiga, pemrosesan hasil catatan yang lebih mudah, serta penyusunan laporan yang lebih mudah. Syarat pembuatan chart of account. Yang pertama, nomor kode akun harus unik. Artinya, setiap nomor hanya bisa digunakan untuk satu akun perkiraan saja. Yang kedua, akun perkiraan akan dimasukkan ke dalam kelompok ataupun subkelompok. Contohnya adalah piutang, dan seluruh peralatan yang dimasukkan ke dalam suatu aktiva lancar. Yang ketiga, perkiraan yang ada kaitannya harus disusun secara urut, seperti hutang pengadaan dengan hutang lainnya. Yang keempat, penulisan nomor diusahakan agar tidak terlalu ketat, agar bisa memudahkan jika suatu waktu terjadi penambahan atas sejumlah akun baru, seperti kelompok beban yang dilabeli nomor 300, 305, beban angkutan, dan 310 beban lainnya. Jika ada penambahan, maka bisa disisipkan antara 305 sampai dengan 310. Yang kelima, sebaiknya menulis nama akun dengan singkat dan padat, seperti penulisan beban perjalanan dinas tentu akan lebih baik dibandingkan dengan beban perjalanan keluar kota bagi para direksi. Materi berikutnya ialah costing proses.
Proses costing adalah suatu metode yang mampu mengidentifikasi berbagai biaya spesifik yang terdapat di dalam komponen biaya produksi untuk setiap proses pengolahan bahan baku menjadi suatu produk matang. Dengan nilai proses costing yang sudah diketahui, maka pihak perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Bila diperhatikan dari tujuannya, proses costing memiliki tujuan yang hampir sama dengan job order costing. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menghitung biaya per unit produk, termasuk di dalamnya biaya bahan baku, overhead perusahaan, dan juga tenaga kerja. Tujuan utama dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yakni adalah agar bisa membebankan semua biaya yang sudah terjadi pada departemen, yang mana nantinya biaya tersebut akan diakumulasikan per departemen dan biaya per unitnya akan dihitung dengan membagi antara total biaya dengan unit ekuivalen yang sudah berhasil dibuat. Selain itu, proses costing juga sangat berguna untuk membuat laporan biaya pokok produksi pada setiap produk departemen perusahaan dengan melakukan teknik pengumpulan dan juga pengikhtisaran total biaya yang terjadi pada setiap akhir periode akuntansi. Karakteristik perhitungan proses costing ada 3, yakni yang pertama unit ekuivalen, yang kedua biaya konversi, dan yang ketiga bahan baku langsung. Tahapan proses costing. Setidaknya terdapat 5 tahapan proses costing, yaitu yang pertama analisis persediaan, yang kedua konversi biaya persediaan, yang ketiga hitung biaya yang berlaku, yang keempat, hitung biaya per unit, dan yang terakhir, tentukan biaya untuk produk yang sudah selesai dan masih setengah proses. Materi yang ketujuh yakni laporan keuangan dan peluang penelitian akuntansi agrikultur. Yang pertama ialah analisis perlakuan akuntansi agrikultur. Aktivitas agrikultur merupakan jenis kegiatan operasi yang dilakukan oleh entitas untuk memanajemen transformasi biologis dan panen aset biologis, di mana diatur perlakuan akuntansinya secara khusus dalam PSAK 69 tentang agrikultur. Sektor agrikultur terbagi menjadi beberapa subsektor, yaitu peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, hortikultura, dan florikultura. Entitas yang bergerak dalam bidang agrikultur memiliki dan mengelola aset berupa tanaman perkebunan atau hewan ternak yang cenderung lebih rumit perlakuannya dibandingkan dengan aset lain. Perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur berupa langkah dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Yang pertama ialah pengakuan. Perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur dilakukan dengan cara mengakui hasil dari aktivitas agrikultur yang dapat berupa tanaman produktif, aset biologis, dan produk agrikultur. Sehingga pengakuan aktivitas agrikultur ini dapat dikatakan sebagai tahap awal yang mempengaruhi nilai pada aset biologis. Yang kedua ialah pengukuran. Pengukuran atas aktivitas agrikultur dilakukan setelah melakukan pengakuan aktivitas agrikultur. Kedua hal tersebut saling bersinggungan satu sama lain karena aspek yang telah diakui tersebut perlu diketahui nilainya. Pengukuran aktivitas agrikultur sendiri dilakukan dengan menilai biaya-biaya yang telah dilakukan untuk membuka lahan perkebunan, melakukan pembibitan, merawat tanaman, hingga sampai panen. Yang ketiga ialah pencatatan. Setelah aktivitas agrikultur dilakukan pengakuan dan dilakukan pengukuran, langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan berupa penjurnalan sebesar nilai yang telah diukur. Nilai yang dimaksud adalah aktivitas dari agrikultur yang dilakukan dan juga pencatatan nilai aset biologis serta produk agrikultur. Terdapat juga pencatatan dari reklasifikasi yang dilakukan dan keuntungan atau kerugian yang dialami akibat dari penggunaan nilai wajar sebagai metode pengukuran aset biologis. Proses tahapan pencatatan dilakukan sejak terjadinya biaya dikeluarkan untuk melakukan aktivitas agrikultur yang berarti saat persiapan lahan untuk tanaman, penanaman, perawatan sampai pada siap dipanen. Yang keempat ialah penyajian dan pengungkapan. Proses penyajian dan pengungkapan atas aktivitas agrikultur dalam laporan keuangan berupa nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Hal ini karena aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan langkah untuk memberikan manfaat kepada aset biologis dan tanaman produktif. Selain itu, aktivitas agrikultur merupakan biaya yang dikeluarkan
Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, besaran nilai biaya tersebut dialokasikan kepada nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Selain itu, pada PSAK 69 juga diatur untuk melakukan penyajian terhadap rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal periode dan akhir periode berjalan. Terdapat pula hal lain yang diatur pada PSAK 69, yaitu mengenai keuntungan ataupun kerugian yang terjadi pada pengakuan awal dari aset biologis pada nilai wajarnya, dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar aset biologis untuk dimuat dalam laba atau rugi di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Materi berikutnya ialah laporan keuangan industri perkebunan. PSAK 69 memuat pengaturan tentang perlakuan akuntansi untuk aset agrikultur menggunakan pendekatan aset biologis. Aset biologis dalam IAS 41 didefinisikan sebagai tumbuhan dan hewan yang hidup. Untuk memahami penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan aset biologis, membutuhkan pengetahuan akan arti laporan keuangan tersebut sesungguhnya. Laporan keuangan dapat diartikan sebagai laporan yang menggambarkan posisi harta, hutang, modal, dan hasil operasi usaha selama satu periode tertentu. Laporan keuangan tersebut terbagi dalam 5 jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan laba dan rugi usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Aset biologis memiliki konsekuensi pada semua jenis laporan tersebut, sehingga semua jenis laporan tersebut juga butuh dikuasai oleh industri perkebunan yang akan menerapkan laporan keuangan agrikultur tersebut.